Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang skema kriptografi kunci publik asimetris RSA dan RSA CRT. Algoritma RSA ini paling banyak digunakan dan sangat terkenal hingga sekarang. Algoritma ini dinamakan RSA dikarenakan ditemukan oleh 3 peneliti MIT, yaitu Ron Rivest, Adi Samir, dan Len Adleman pada tahun 1976 dengan mengambil inisial nama penemunya yaitu Rivest, Samir, dan Adleman, maka algoritma ini dinamakan RSA. Keamanan algoritma ini terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Algoritma ini biasanya digunakan pada SSL, TLS, OpenSSL, web browser, Chrome, Firefox, dan sebagainya, email, PGP, Gmail, Outlook, dan sebagainya, VPN, Telegram, 2048 bit, RSA, dan lain-lain. Adapun properti algoritma RSA, P dan Q bilangan prima, rahasia, yang kedua tidak rahasia, ketiga Fn sama dengan P kurang 1 Q kurang 1 itu rahasia, E kunci enskripsi, S tidak rahasia, syarat PBB, E Fn sama dengan 1, D kunci deskripsi rahasia, D dihitung dari D mode Fn, M plain text rahasia, C chip text tidak rahasia. Sifat-sifat dari algoritma RSA ini, pertama-tama ada bilangan prima P dan Q yang bersifat rahasia, kemudian dipilih nilai N bersifat tidak rahasia. Memang nilai N tidak rahasia, namun untuk mencari nilai pasangan P dan Q inilah yang sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, untuk mencari Fn ini juga bersifat rahasia, kemudian E ini juga tidak rahasia dengan syarat PBB E Fn sama dengan 1, sehingga saat melakukan enskripsi itu tidak rahasia, namun saat melakukan deskripsi maka itu menjadi rahasia dengan D dihitung dari, kemudian M plain text, pesan yang akan dikirim ini bersifat rahasia. Ini tentu saja bersifat rahasia karena akan melakukan pengiriman pesan. Dan selanjutnya C chip text tidak bersifat rahasia. Penurunan rumus RSA. Algoritma RSA ini menggunakan prinsip teorema Euler yang mana AFN 1 mod N dengan syarat sebagai berikut. Selanjutnya, pembangkit sepasang kunci. Berikut langkah-langkah untuk membangkitkan sepasang kunci publik dan kunci privat. 1. Pilih 2 bilangan prima dan rahasia, biasanya bilangan prima yang besar. Kedua, yang pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik, sebut relatif prima terhadap. Hitung kunci deskripsi D dengan persamaan atau hasil algoritma di atas. Kunci publik adalah pasangan kunci privat enskripsi dan deskripsi. Berikut merupakan langkah untuk mengenskripsi suatu pesan. Nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text. Hitung blok chip text untuk blok plain text dengan persamaan, yang dalam hal ini adalah kunci publik. Untuk melakukan proses deskripsi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan, yang dalam hal ini dia adalah kunci privat. Contoh, misalkan dipilih P sama dengan P7 dan Q sama dengan 71, keduanya prima, maka dapat dihitung. Pilih kunci publik yang relatif prima dengan 32.020 karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1 nilai dan dapat dipublikasikan ke umum. Selanjutnya akan dihitung kunci privat D dengan kekongruenan D adalah inverse E, dan modulo Fn dapat dihitung dengan algoritma Euclidean dengan perhitungan coba-coba dengan mencoba nilai-nilai D yang bulat adalah. Ini adalah kunci privat untuk deskripsi, jadi diasumsikan
mencoba-coba nilai K mulai dari 1 hingga N sehingga nilai D yang diperoleh merupakan bilangan bulat persamaan digunakan karena diharap nilai invers dari 79 pada modulus 30 2020 dengan membagikan antara dan 79 diharapkan untuk mendapatkan nilai dari D. Selanjutnya kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA ini terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini dengan A sama dengan 79 dan B sama dengan 1019 sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka dapat dihitung karena kunci inskripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dan dari persamaan. Penemu algoritma ini menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian hasil kali akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Secara umum, RSA hanya aman jika nilai N cukup besar, namun jika panjang N hanya 256 bit atau kurang, maka dapat difaktorkan dalam beberapa jam saja dengan sebuah komputer PC dan program yang tersedia secara bebas, sedangkan jika panjang N 512 bit atau kurang, dapat difaktorkan dengan beberapa ratus komputer. Adapun kelemahan RSA, meskipun RSA memiliki kekuatan dan keamanan tinggi, tetap saja ada kelemahan di dalamnya. Di antaranya, RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetris seperti DES dan AES. Dalam praktik, RSA tidak digunakan untuk mengekspresi pesan, tetapi mengekspresi kunci simetris, kunci sesi, dan kunci publik penerima pesan. Pesan dienkripsi dengan algoritma simetris seperti DES atau AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Penerima mendeskripsi kunci simetris dengan kunci privatnya lalu mendeskripsikan pesan dengan kunci simetris tersebut. Adapun implementasi algoritma RSA, sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam algoritma RSA ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkitan kunci, inskripsi, dan deskripsi. Nah, langkah awal itu adalah dengan melakukan pembangkit kunci yang mana ada 2, yaitu kunci privat dan kunci publik. Untuk kunci publik, kita membuat fungsi dengan nama count public key, yang mana dalam fungsi ini terdapat 2 input, yaitu P dan Q. Kemudian kita lakukan pengecekan bilangan prima terhadap P dan Q dengan menggunakan fungsi isPrime. Implementasinya sebagai berikut. Kemudian jika pengecekan terhadap P dan Q merupakan bilangan prima, selanjutnya diproses dengan menggunakan persamaan yang telah dijelaskan tadi. Kemudian melakukan proses input untuk nilai E. Setelah itu dilakukan lagi pengecekan untuk PBB-nya dengan menggunakan fungsi GCD. Untuk implementasinya sebagai berikut. Saat pengecekan PBB berhasil, maka menentukan nilai D dengan menggunakan fungsi count private key. Berikut implementasinya dari fungsi tersebut. Pada fungsi ini terdapat parameter E dan totian. Ini akan didapat saat nilai pada hitungan dalam fungsi count public key berhasil, kemudian dilanjutkan untuk menghitung nilai kunci privatnya. Pada fungsi ini dilakukan inisialisasi dengan variabel private key sama dengan 1, kemudian melakukan perulangan dimulai dengan menghitung nilai D dari hasil perkalian private key dan E, dilanjutkan menghitung H dengan hasil modulo D dengan totian. Pada saat ditemukan H sama dengan 1, saat melakukan perulangan, maka perulangan itu akan berhenti dan nilai E dan D berhasil ditemukan dengan jumlah N-nya. Berikut hasil output dari fungsi count public key. Saat kunci privatnya berhasil ditemukan, maka kita dapat melakukan proses pada bagian kedua, yaitu melakukan inskripsi. Berikut implementasi dari inskripsi.
Pada fungsi inskripsi ini terdapat 3 parameter di dalamnya, yaitu e, n, dan pesan. Dalam fungsi ini kita mendefinisikan terlebih dahulu string dengan variabel chip text, kemudian melakukan perulangan berdasarkan panjang karakter pada chip text tadi. Pada variabel masing-masing kita menggunakan fungsi char_to_number untuk mengonversikan huruf tersebut menjadi bilangan ASCII dengan implementasinya sebagai berikut. Pada implementasi di atas terdapat kita fungsi yang didefinisikannya, yaitu char_to_number, number_to_char, dan input param. Fungsi ini nantinya digunakan pada fungsi inskripsi dan deskripsi. Untuk fungsi pertama itu menggunakan fungsi OR yang berasal dari library math. Begitu juga dengan fungsi kedua, sedangkan fungsi ketiga untuk di awal melakukan input untuk nilai A dan B dalam bentuk bilangan dan masing-masing untuk menerima dalam bentuk string. Pada fungsi inskripsi tadi terdapat perulangan yang mana terdapat penggunaan fungsi number_to_char untuk mengkonversi angka tersebut ke dalam karakter berdasarkan hasil hitung dari result message yang berarti hasil kali dan result angka dari mesin, kemudian dimodulkan dengan n sehingga akan menampilkan karakter acak. Selanjutnya proses deskripsi untuk mengubah karakter hasil inskripsi kembali menjadi pesan. Cara kerjanya mirip dengan fungsi inskripsi, hanya saja pada fungsi deskripsi ini menggunakan kunci private, sedangkan pada fungsi inskripsi itu menggunakan kunci publik. Berikut implementasi dari fungsi deskripsi. Selanjutnya RSA CRT dan adapun algoritma pengertian algoritma SRA merupakan salah satu algoritma dalam kriptografi kunci publik. Pada proses inskripsi dan deskripsi digunakan kunci yang berbeda. Proses deskripsi algoritma RSA sering terjadi kendala karena ukuran kunci deskripsi yang relatif besar dapat memperlambat proses. Untuk mempercepat proses deskripsi, algoritma RSA dapat dimodifikasi dengan algoritma CRT yang sering disebut dengan algoritma RSA CRT. Algoritma CRT merupakan suatu teori matematis yang berfungsi untuk membantu menyederhanakan eksponensiasi modular yang berukuran besar. Pada penggunaan teorema CRT untuk proses deskripsi, CRT membagi-bagi pangkat besar menjadi faktor-faktor kecil sehingga bisa dioperasikan dengan nilai kecil. Teorema 1 CRT misalkan M1, M2, sampai M11 adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga FPB M1 M2 sama dengan 1 untuk 1 IJ, maka sistem kongruen lancar mempunyai sebuah solusi unik modulo. Contoh, cari bilangan integer X yang memenuhi kriteria menyisakan 3 ketika dibagi dengan 5, menyisakan 5 ketika dibagi dengan 7, dan menyisakan 7 ketika dibagi dengan 11. Selanjutnya pembangkit kunci RSA dan menggunakan teorema CRT. Ambil nilai bilangan prima acak P sama dengan 137 dan Q sama dengan 131, kemudian hitung nilai N PQ kali Q sama dengan 137 kali 131 sama dengan 17.947, kemudian hitung nilai totian N P kurang 1 Q kurang 1 sama dengan 136 kali 130 sama dengan 17.680. Memilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus G, C, D, E, N sama dengan 1, misalnya E sama dengan 3. Kemudian menentukan nilai D dengan rumus E kali D modulo M sama dengan 1 sama dengan 3 kali 11.787 modulo 17.680 sama dengan 1, maka nilai D sama dengan 11.787. Menentukan nilai DP sama dengan E1 modulo P kurang 1 sama dengan D modulo P kurang 1, jadi DP sama dengan 91. Menentukan nilai DQ sama dengan E1 modulo Q kurang 1 sama dengan D modulo Q kurang 1, jadi DQ sama dengan 87. Menentukan nilai Q inverse Q1 mod P, jadi Q inverse sama dengan 114. Menentukan kunci publik dan kunci private. K kunci publik sama dengan E, N sama dengan 3,17947, kunci private sama dengan DP
Ki, Ki inverse P, Ki sama dengan 91,87,114,137,131. Adapun proses enkripsi RSA dengan teorema CRT sama dengan proses RSA standar atau biasa. Contoh pesan yang dienkripsi adalah M1562, CM modulo N C1562, K3 modulo 17.947 sama dengan 8.825. Adapun proses deskripsi misalkan M adalah plain text dan C adalah ciphertext, M sama dengan CD mod N. Untuk mencari pesan M menggunakan persamaan CD mod N, kemudian hitung M 8.825 modulo 17.947. Untuk menghitung nilai M yang memiliki pangkat besar sangat sulit mencari pemangkatan C, sehingga diperlukan teorema CRT untuk mendeskripsikannya menggunakan dua nilai, yaitu nilai M1 dan M2. Menentukan nilai M1 sama dengan CDP mod P M1 88.291 mod 127. Untuk mengangkatkan nilai besar ini dipakai teorema CRT dengan membagi nilai pemangkatannya, maka M1 sama dengan 55. Menentukan nilai M2 sama dengan CD Ki mod Ki M2 sama dengan 88.825 pangkat 87 mod 131. Untuk memangkatkan nilai besar ini dipakai teorema CRT dengan membagi nilai pemangkatannya, maka M2 sama dengan 121. Menentukan nilai H sama dengan Ki inverse M1 kurang M2 mod P, H sama dengan 114 kali 71 mod 137 sama dengan 11. Menghitung hasil deskripsi M sama dengan 121 tambah 11.131 sama dengan 1.562. Autentikasi dengan RSA. Misalkan diberikan suatu pesan X, sebuah digital signature ditambahkan ke pesan tersebut. Hanya orang yang mengirim pesan yang dapat membuat signatur yang sah. Cara kerjanya mirip dengan algoritma RSA biasa, namun cara kerja RSA dengan menggunakan teorema CRT itu dengan dibalik. Sebelum pengiriman dienkripsi terlebih dahulu menggunakan kunci privat. Untuk menandai dokumen pengirim dapat melakukan hal tersebut. Buat pesan yang akan dikirim, representasikan pesan ini sebagai integer M antara 0 dan N-1, artinya dibagi pesan blok M1, M2 sampai M11. Setiap blok digunakan kunci rahasia ND untuk menghitung signatur S dengan MD mod N. Dikirim signatur S ini kepada penerima. Verifikasi signatur. Untuk verifikasi signatur, penerima dapat melakukan hal berikut. Gunakan kunci publik si pengirim untuk menghitung integer F. Pisahkan isi pesan dari integer ini secara terpisah. Hitung isi pesan dari informasi yang ditandai. Terakhir, jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signatur valid. Adapun implementasi CRT RSA terbagi 3, yaitu pembangkit kunci enkripsi dan deskripsi terlebih dahulu di metode ini. Di metode ini dicek apakah nilai P dan Q adalah bilangan prima atau bukan. Jika N bisa dibagi 2 sama dengan 0, jika dibagi 3 sama dengan 0, atau demikianlah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.